Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, semoga ya. Baik. Walaupun dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita jangan lupa tetap semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beribadah, memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesungguhnya orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak makhluk yang tidak menyempatkan untuk menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah kerajaan di Indonesia, dan khususnya pada hari ini kita akan membahas sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu di Pulau Sumatera. Nah, kerajaan di Pulau Sumatera itu ada dua. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai, kemudian yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, nanti kita selama hari ini materi kita akan membahas mengenai dua kerajaan itu. Semoga nanti dapat menyimak dengan baik, dan jika ada pertanyaan dapat ditanyakan melalui grup WhatsApp atau kolom komentar yang ada di YouTube. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kita masuk pada sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini pada awal berdirinya didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil. Siapa sih Nazimuddin Al-Kamil itu? Nah, Nazimuddin Al-Kamil itu merupakan laksamana yang berasal dari Mesir. Loh, kok orang Mesir bisa membuat atau mendirikan kerajaan di Aceh, gitu kan? Nah, beliau ini mempunyai tujuan, bahwasanya tujuannya untuk menguasai perdagangan yang ada di Kerajaan Samudra Pasai ini, dan juga rempah-rempah yang ada di Kerajaan Samudra Pasai ini. Maka beliau membuat kerajaan agar mudah untuk menguasai perdagangan itu. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan pada abad ke-13. Selanjutnya, sebelum Nazimuddin Al-Kamil ini wafat atau berpindah, itu menunjuk salah satu seorang yang bernama Merah Silu. Nah, kemudian Merah Silu ini mendapatkan tahta atau naik tahta, mendapatkan gelar yang bernama Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh itu julukan. Nah, Sultan Malik As-Saleh ini menjadi pendiri Kerajaan Samudra Pasai karena yang ditunjuk pertama kali oleh Nazimuddin Al-Kamil tadi. Nah, kemudian Sultan Malik As-Saleh ini menjadi pemimpin ini sampai dengan tahun 1297. Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di timur laut Aceh, gitu, pesisir timur laut Aceh tepatnya. Nah, itu terdapat di sini ya petanya ada. Nah, kemudian ada beberapa pendapat mengenai letak dari Kerajaan Samudra Pasai berdasarkan dari hikayat-hikayat raja Kerajaan Samudra Pasai ini, bahwasanya ada dua kota yang berseberangan, itu yang bernama Kota Samudra dan Kota Pasai. Nah, untuk Kota Samudra itu berasal di dalam pedalaman. Nah, untuk Kota Pasai itu sendiri itu berada di muara, sehingga di pinggiran pantai atau pinggiran laut seperti itu. Nah, akan tetapi menurut pendapat dari atau catatan dari Tiongkok itu tidak ada sama sekali mengenai dua pendapat hal tersebut, sehingga memang Kerajaan Samudra Pasai ini benar-benar dalam keadaan satu tempat, tidak berseberangan, seperti itu untuk mengenai tempatnya. Selanjutnya untuk mengenai pemerintahan pada saat Sultan Malik As-Saleh. Nah, Sultan Malik As-Saleh ini kemudian menikah dengan putri dari Kerajaan Perlak yang bernama Gagang Sari, kemudian memiliki putra yang bernama Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Itu menjadi penggantinya Sultan
Malik As-Saleh pada saat setelah meninggal. Akan tetapi sebelum penyerangan dari kerajaan Majapahit itu dimulai, ada seorang musafir atau seorang pengembara yang terkenal dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta itu melakukan perjalanan ke kerajaan Samudra Pasai untuk singgah di situ. Nah, kemudian pada saat perjalanan ke Maroko kembali itu menuliskan buku yang bernama Rihlah Ilal Masyriq atau pengembaraan ke timur. Nah, bukunya itu isinya itu bahwasanya Islam sudah hampir 1 abad lamanya disiarkan di kerajaan Samudra Pasai. Nah, beliau juga mengatakan bahwasanya raja dan juga rakyatnya yang soleh, rendah hati, semangat dalam beragama juga. Dan serta beliau juga mengungkapkan bahwasanya salah satu kerajaan di Sumatera itu mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, kerajaan Samudra Pasai inilah yang menjadi tempat berkumpulnya para ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi masalah-masalah kerajaan atau masalah-masalah keagamaan dan juga duniawi, sehingga untuk keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya kita lanjut pada masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini mengalami masa kejayaan pada masa yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, yaitu pada tahun 1383 sampai 1405. Nah, pada saat ini kepemimpinannya beliau itu sangat bagus sehingga banyak perdagangan atau dan lain sebagainya itu bangkit kembali setelah mengungsi untuk mencari keamanan. Nah, kemudian tidak lama Sultan Zainal Abidin ini kalah dalam pertempuran dengan Raja Nakur sehingga pada saat itu tewas dan digantikan kembali dengan Sultanah Nahrasyah, seorang raja perempuan yang mampu membangkitkan kerajaan Samudra Pasai. Nah, pada saat dipimpin oleh beliau, kerajaan Samudra Pasai ini mengalami masa puncak kejayaannya. Yang pertama yaitu perdagangan. Nah, pada saat kerajaan Samudra Pasai ini berlangsung, pusat perdagangan internasional dan merupakan pintu masuk Nusantara sehingga dapat menjadikan kerajaan Samudra Pasai ini sebagai pelabuhan yang maju dengan akses utama yang berasal dari negara lain. Dan yang kedua itu dari sektor pelayaran. Bahwasanya kerajaan Samudra Pasai ini letaknya di pesisir pantai sehingga menjadikan kerajaan ini dengan hasil maritim yang kuat. Nah, pelayaran dari kerajaan Samudra Pasai ini yang menjadi ramai sehingga dapat menjadikan mayoritas penduduk setempat itu yang dekat dengan kerajaan Samudra Pasai berprofesi sebagai nelayan. Kemudian juga menjadi jalur akses keluar masuk dari kapal-kapal wilayah lain. Apabila kapal yang membawa barang dari barat dikenakan pajak sebesar 6%. Karena kerajaan Samudra Pasai ini yang letaknya sangat strategis sehingga menjadi penghubung dengan pusat-pusat perdagangan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pada perekonomian. Nah, untuk perekonomian kerajaan Samudra Pasai ini mengalami kemajuan yang sangat pesat yang disebabkan karena adanya koin emas atau dirham yang digunakan pada saat itu sebagai alat pertukarannya. Kemudian dalam perdagangan juga pelayaran yang maju pesat membuat kerajaan ini terkenal adanya kaya dan makmur. Pada saat itu juga kerajaan ini sebagai pemasok lada yang terkenal untuk dunia dengan memanennya 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian juga memiliki sapi perah untuk menghasilkan susu dan dapat dijadikan untuk keju dan diperdagangkan di Eropa. Dan yang keempat itu adanya hubungan internasional. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini memiliki hubungan baik dengan beberapa kerajaan di sekitarnya seperti kerajaan Malaka yang sering terjadi pernikahan dengan kedua sultan, juga menjaga hubungan baik dengan Cina dengan dikirimkannya adik sultan untuk menuntut ilmu di Cina. Kemudian hanya saja hubungan kurang baik itu dengan Raja Nakur. Hal itu yang disebabkan karena Raja Nakur itu menyerang kerajaan Samudra Pasai yang mengakibatkan
tewasnya raja dari Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya poin ketiga pada Kerajaan Samudra Pasai yaitu penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Nah, penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan atau juga pemberontakan-pemberontakan dari satu keluarga untuk menginginkan kekuasaan dari Kerajaan Samudra Pasai tersebut. Nah, kemudian juga meminta pertolongan dengan Kerajaan Malaka, akan tetapi justru jatuh pada tangan Portugis sehingga Kerajaan Samudra Pasai tidak bisa bangkit kembali dan dikuasai oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, itu mengenai sejarah berdirinya dan masa kemajuan serta kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Maka dari itu kita lanjut pada yang nomor 2 yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah itu pada tahun 1496. Nah, Kerajaan Aceh ini terletak di atas Kerajaan Lumuri pada saat ini. Nah, pada akhirnya berjalannya waktu dapat menguasai tempat-tempat yang dijadikan untuk Kerajaan Aceh itu sendiri. Nah, setelah itu pada tahun 1528 Sultan Ali Mughayat Shah digantikan oleh Salahuddin karena telah gugur. Kemudian Raja Salahuddin itu juga digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah untuk berjuang mempertahankan Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kemudian agar kerajaan ini tetap berjalan itu meminta pertolongan atau meminta bantuan dengan Kerajaan Turki Utsmani agar dalam menghadapi peperangan dengan kerajaan yang lainnya tetap menjadi kuat. Nah, dengan adanya bantuan Kerajaan Turki Utsmani ini, Kerajaan Aceh Darussalam dapat membangun angkatan perangnya itu dengan baik untuk melawan musuh-musuh ketika menyerangnya, seperti itu. Masa puncak kejayaan dari Kerajaan Aceh Darussalam itu pada saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1637. Nah, pada saat ini Sultan Iskandar Muda itu mampu menaklukkan wilayah Pahang yang merupakan sebagai sumber penghasil timah terbesar. Nah, kemudian juga dalam pertanian itu dapat menghasilkan lada yang bagus sehingga dapat diekspor kepada negara-negara lain seperti hanya negara Inggris, Arab, Belanda dan lain sebagainya yang membutuhkan lada tersebut. Kemudian juga Sultan Iskandar Muda itu mampu menaklukkan Selat Malaka sehingga menjadi tempat pusat perdagangan dari luar negeri sebagai tempat pusat ekspor juga, sehingga pada saat itu pelabuhan Selat Malaka itu sangat ramai dan banyak orang yang datang, sehingga pada saat itu juga dijuluki sebagai pusat perdagangan. Sehingga masa kejayaan Aceh Darussalam itu karena mampu menaklukkan Pahang, kemudian juga penghasil lada yang terbaik serta Selat Malaka menjadi pusat perdagangan. Nah, kemudian masa keruntuhan pada Kerajaan Aceh Darussalam itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, menguatnya negara penjajah, yang kedua, perebutan kekuasaan, serta yang nomor 3 karena membayarnya upeti kepada sultan, juga sultan lemah dalam memimpin. Nah, untuk yang pertama yaitu menguatnya negara penjajah. Pada saat itu Selat Malaka telah dikuasai oleh negara penjajah. Negara penjajah pada saat itu yaitu Belanda. Kemudian yang nomor 2 itu adanya perebutan kekuasaan. Nah, pada saat itu kekuasaan itu direbut oleh masing-masing anak, sehingga dari keluarga raja itu antara satu dengan yang lainnya itu ingin merebutkan kekuasaan dari Kerajaan Aceh Darussalam, sehingga pemberontakan itu tetap terjadi dan sulit untuk dicegah. Serta yang terakhir yaitu karena adanya pembayaran upeti kepada sultan dan juga sultan lemah dalam memimpin. Karena adanya pembayaran itu tentu akan memberatkan rakyatnya, serta
Sultan di sini juga lemah dalam memimpin karena masih terlalu muda, juga dapat dikuasai oleh Ule Balang atau seorang pemimpin pada masyarakat tersebut, sehingga pada saat itu raja kalah dengan pemimpin yang ada di daerah tersebut, sehingga pada saat itu kerajaan mulai menurun sehingga mengalami keruntuhan seperti itu. Nah, mungkin itu ya pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak semua ya. Semoga kita dapat melanjutkan pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, juga nanti pembelajarannya bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan kita, juga untuk orang lain. Nah, mungkin itu materi kita untuk hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk materi agar tidak lupa, maka bisa ditulis atau bisa diresum, ditulis di buku tulisnya masing-masing dengan berdasarkan referensi yang ada, sehingga apa yang kita tulis itu valid seperti itu. Nah, untuk hari ini hanya 2 pembahasan mengenai Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Mungkin apabila ada kekurangan, Ibu meminta maaf. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul masjid, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.